Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Anaf Pandego dari kelas 10 MIPA 5, nomor absen 12. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang tugas presentasi lembar kerja sistem periodik unsur. Dimulai dari nomor pertama. Carilah dua jenis benda atau materi yang ada di lingkungan rumah kalian, kemudian sebutkan satu jenis senyawa kimia yang terdapat dalam materi tersebut. Selanjutnya, lakukan analisis sesuai tabel berikut. Pertama, benda yang pertama saya memiliki air. Air memiliki senyawa kimia H2O. Jika dibagi dalam unsur-unsurnya adalah unsur H dan unsur O, atau bisa disebut sebagai unsur hidrogen dan unsur oksigen. Kita mulai dari unsur hidrogen. Unsur hidrogen memiliki nomor atom 1, elektron sebanyak 1 buah, dan konfigurasi atom modernnya adalah 1s⁻1. Jenis blok dari atom hidrogen adalah S. Kenapa S? Karena huruf terakhir dari konfigurasi atom modernnya adalah huruf S. Kemudian jumlah kulit. Jumlah kulitnya 1. Kenapa 1? Karena di konfigurasi atom modern, angka terakhirnya adalah angka 1. Kemudian elektron valensinya adalah 1. Kenapa 1? Karena pangkat terakhir dari konfigurasi atom modern hidrogen adalah 1. Kemudian hidrogen termasuk ke dalam golongan 1A periode 1. Kemudian kita lanjut ke unsur O atau oksigen. Oksigen memiliki nomor atom yaitu 8, elektron sebanyak 8, dan memiliki konfigurasi atom modern yaitu 1s², 2s², dan 2p⁴. Jenis bloknya adalah P, jumlah kulitnya adalah 2, elektron valensinya adalah 6, karena di sini 4 ditambahkan 2. Kemudian termasuk ke dalam golongan 6A, periode 2. Kemudian benda kedua atau materi kedua adalah garam dapur. Garam dapur memiliki senyawa kimia yaitu NaCl atau natrium klorida. Dan unsur-unsur penyusunnya adalah Na, natrium, dan Cl atau klorida. Kita mulai membahas dari natrium. Natrium memiliki nomor atom yaitu 11 dan memiliki elektron sebanyak 11 buah. Konfigurasi atom modern dari natrium adalah 1s², 2s², 2p⁴, dan 3s⁻1. Jenis blok dari natrium adalah S. Kemudian jumlah kulit dari natrium adalah sebanyak 3 buah. Dan elektron valensinya adalah 1. Kemudian natrium termasuk ke dalam golongan 1A, periode 3. Kemudian unsur lain dari NaCl adalah Cl atau klorida. Klorida memiliki nomor atom yaitu 17 dan memiliki elektron sebanyak 17 buah. Konfigurasi atom modern dari Cl atau klorida adalah 1s², 2s², 2p⁴, 3s², dan 3p⁵. Jenis bloknya adalah P, jumlah kulitnya adalah 3, elektron valensinya adalah 7, karena di sini 5 ditambahkan 2. Kemudian termasuk ke dalam golongan 7A, periode 3. Jadi dari tabel tersebut bisa kita simpulkan bahwa H atau hidrogen pada sistem periodik unsur terdapat pada golongan 1A periode 1 atau termasuk ke dalam logam alkali. Kemudian O atau oksigen pada sistem periodik unsur termasuk ke dalam golongan 6A periode 2 atau termasuk ke dalam oksigen. Kemudian Na atau natrium pada sistem periodik unsur terdapat pada golongan 1A periode 3 atau termasuk ke dalam logam alkali. Kemudian Cl atau klorida pada sistem periodik unsur terdapat pada golongan 7A periode 3 atau termasuk ke dalam halogen. Sudah selesai nomor 1, kemudian kita lanjutkan kepada nomor 2. Urutkan sifat-sifat keperiodikan jari-jari, keelektronegatifan, afinitas elektron, dan energi ionisasi dari unsur yang kalian dapatkan pada nomor 1 dan urutkan dari kecil hingga ke besar.
Kita mulai dari jari-jari. Jari-jarinya dari kecil hingga besar adalah H lebih kecil daripada O, lebih kecil daripada Cl, lebih kecil daripada Na. Mengapa bisa demikian? Karena semakin banyak jumlah kulit, maka jari-jari atom semakin besar. Kita bisa lihat dari tabel, H memiliki jumlah kulit yang paling sedikit yaitu 1 buah. Kemudian O, oksigen, memiliki jumlah kulit yang paling sedikit nomor 2 yaitu 2 buah. Kemudian Na dan Cl memiliki jumlah kulit yang sama. Tetapi mengapa Na bisa lebih besar daripada Cl? Ini disebabkan karena elektron Cl lebih banyak daripada elektron Na. Jadi jari-jari Na atau natrium lebih besar daripada jari-jari Cl atau klorida. Kemudian kita lanjutkan kepada keelektronegatifan. Keelektronegatif urutannya adalah Na lebih kecil daripada Cl, lebih kecil daripada O, lebih kecil daripada H. Kenapa? Karena semakin besar jari-jari, maka gaya tarik inti terhadap elektron luar semakin rendah. Akibatnya, keelektronegatifan semakin kecil. Begitu pula sebaliknya. Yaitu jari-jari atom yang semakin kecil membuat gaya tarik inti makin besar sehingga gaya tarik terhadap elektron luar pun meningkat, menyebabkan keelektronegatifan makin besar. Kemudian kita lanjut kepada afinitas elektron. Urutannya adalah H lebih kecil daripada O, lebih kecil daripada Cl, lebih kecil daripada Na. Mengapa? Karena afinitas elektron ditentukan oleh jari-jari atom dan gaya tarik inti. Maka dari itu afinitas elektron dan jari-jari elektron sebanding. Maka urutannya sama dengan jari-jarinya atau jari-jari elektron. Kita bisa lihat di sini afinitas elektron dan jari-jari memiliki urutan yang sama. Kemudian kita lanjut kepada energi ionisasi. Urutannya Na lebih kecil daripada Cl, lebih kecil daripada O, dan lebih kecil daripada H. Karena keelektronegatifannya ini mengapa bisa terjadi demikian? Karena keelektronegatifan ditentukan oleh jari-jari atom dan gaya tarik inti. Semakin panjang jari-jari atom, maka diperlukan energi ionisasi yang semakin kecil. Jadi, karena itu, energi ionisasi terdapat pada jari-jari yang terbesar. Jadi, urutan ionisasi dan dari terkecil ke terbesar adalah urutan jari-jari terbesar ke terkecil. Atau bisa kita simpulkan bahwa energi ionisasi berbanding terbalik dengan jari-jari. Bisa kita lihat bahwa urutannya hanya dibalik atau berbeda. Kemudian kita lanjut saja kepada nomor 3. Bisa diperhatikan grafik tersebut. Pertanyaan A. Mengapa energi ionisasi Be 900 lebih besar daripada energi ionisasi B 800 padahal berada dalam satu periode yang umumnya mengalami kenaikan energi ionisasi? Begitu juga energi ionisasi N 1402 lebih besar dari energi ionisasi O 1314. Mengapa bisa terjadi demikian? Karena energi ionisasi dipengaruhi oleh struktur atom, yaitu struktur elektron dalam orbital-orbital terluar. Atom Be memiliki orbital yang terisi penuh, sedangkan pada atom N memiliki orbital yang terisi setengah penuh. Atom Be memiliki tanda positif dan atom N bernomorkan 0, yang berarti tidak negatif, sehingga kedua atom tersebut memiliki kestabilan yang besar, sehingga sulit untuk melepaskan elektron. Kemudian kita lanjut kepada pertanyaan B. Mengapa afinitas elektron golongan 2A dan 8A bertanda positif, sedangkan yang lain bertanda negatif? Mengapa bisa terjadi demikian? Karena mempunyai afinitas elektron yang sangat kecil. Pada golongan 2A, dapat dilihat bahwa dalam konfigurasi atom subkulit menunjukkan subkulit tersebut memiliki konfigurasi elektron tertinggi di subkulit Ns2. Pada golongan 8A yang mempunyai konfigurasi elektron tertinggi terdapat di subkulit Np6. Hal itu berarti bahwa konfigurasi tersebut sudah terisi penuh dan stabil, sehingga tidak ada cukup ruang bagi elektron untuk dapat diterima.
bagi unsur tersebut untuk menarik elektron. Saya rasa cukup presentasi saya pada hari ini. Saya Fadil Anafandego dari 10 IPA 5, nomor absen 12, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.